Besar Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah Tibun yang saya muliakan pimpinan dan para wajis guru, tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang saya banggakan adalah adik-adik dan anak-anak santri dan santriwati pondok pesantren ini, serta hadirin dan hadirat, musyahidin wa musyahidat, saudara-saudara, saudari yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah SWT izinkan kita untuk sama-sama mengukir prestasi kebaikan di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diliputi rahmat ilahi dan diberikan ketenangan dan ketentraman di dalamnya, serta diberikan taufik dan kemudahan untuk memahami, mengamalkan dan mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang bila melihat para penuntut ilmu sangat bergembira dan berseri-seri wajahnya, karena selama ilmu masih tetap dituntut dan disebarkan, maka ada harapan Islam itu akan eksis, akan senantiasa dan terjaga. Karena yang paling ditakuti oleh syaitan itu adalah ilmu, sebab ilmu itu membuat orang tidak bisa ditipu. Jadi kalau tidak ada ilmu, kita mudah ditipu. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga pondok pesantren ini yang memberikan kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik mungkin. Wallahu waliyu at-taufiq. Melanjutkan kajian bersama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Masih dalam adab al-alim fi nafsihi, yaitu bab kedua, adabul alim fi nafsihi. Setelah beliau membahas masalah ijtihadul alim wa mudhawabatuhu ala al-ilmi wa amal, yaitu seorang ulama mesti bersungguh-sungguh dan selalu bersungguh-sungguh dan berterusan menuntut ilmu sekaligus mengamalkannya, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebab kita ingin sesuatu yang ditanam itu berbuah. Buah dari ilmu adalah amal. Sah? Al-ilmu bila amalin. Nah, lanjutkan. Siapa bisa? Kasyajarin bila samar. Ahsan. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Barakallahu fiik. Nah, saking bersungguh-sungguhnya seorang ulama dalam mendapatkan ilmu dan mencari dan mengamalkannya, sampai-sampai mereka tidak merasa rendah dan tak segan-segan untuk mengambil ilmu dari orang yang sebaya, bahkan yang lebih muda darinya, orang yang lebih rendah ilmunya. Jadi masuk pada bab atau bagian yang ke-11,
Wala, berkata muallif, la ya'naful alimu minal ifadati amman huwa dunahu. Tidaklah seorang alim itu merasa rendah dan enggan, apalagi sombong, untuk mengambil faedah ilmu dari orang yang levelnya, derajatnya di bawah dirinya sendiri. Para ulama kita seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakunul muhaddithu kamilan. Seorang muhaddis, siapa itu muhaddis? Siapa itu muhaddis? Yang bukan yang berbicara. Betul juga, cara bahasa orang yang berbicara. Al-muhaddis adalah orang yang mengajarkan, meriwayatkan dan mendalami ilmu hadis. Itu namanya al-muhaddis. Di Palestina lahirnya, di Makkah tumbuhnya, di Baghdad besarnya, di Mesir meninggalnya. Ada. Jadi lahir di Gaza. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita di sana dari keganasan penjajah Yahudi yang tak pernah mengenal kasih sayang. Taib. Yang kedua, kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah dan belajar jadi penuntut ilmu. Kemudian besarnya di Baghdad, jadi ulama besar dia di Baghdad. Jadi Mekah juga sudah. Kemudian wafatnya di Mesir tahun 2000 tahun 205. Nah, hampir tepatnya. Masya Allah. Kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i katakan tak satu pun orang yang menguasai semua ilmu. Tak semua orang menguasai semua ilmu. Maka barangkali tajid na'khudhu min kulli nahrin qatrah wa min kulli hadiqatin zahrah. Kita ambil dari setiap sungai itu setitik, dan dari setiap taman itu serangkai. Qala rahimahullah, berkata muallif, al-hadi ashar alla yastankifa ay yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu.
Naam, mansiban au nasaban au sinnah. Seorang alim tidak boleh yastangkib, tidak boleh sombong atau tidak boleh enggan. Ayastafida, mengambil faedah, ma la ya'lamuhu, ilmu yang tidak dia ketahui. Tadi sudah kata Imam Syafi'i, tidak satu pun kita menguasai semua ilmu kecuali Nabi. Kecuali Nabi SAW. Kalau Nabi, iya, semua ilmu dia kuasainya. Apapun yang kau tanyakan kepadanya, maka Allah akan mengajarkan kepadanya. Jadi kalau ada yang bertanya, Nabi diajar langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ilmu Allah tidak terbatas. Ma'asyarul kiram, mimman huwa dunahu, mengambil ilmu dan ifadah dari orang yang di bawahnya. Di bawahnya apa? Mansiban, yaitu jabatannya. Misalnya kita sebagai pimpinan boleh mengambil pengalaman dari orang yang di bawah kita pangkatnya, jabatannya. Kepala sekolah, kalau tidak tahu jangan pura-pura tahu, tanya kepada kepala bagian, kepala seksi. Karena bisa saja kita memang secara umum lebih tinggi ilmu kita, tetapi di bidang ini jangan dipaksakan. Makanya boleh saja kita belajar ilmu kepada yang lebih rendah dari kita. Jelas? Ya, kadang-kadang kita karena ijazah kita lebih tinggi, ya, kita tidak mau mengambil dari yang di bawah dari kita. Tidak. Seorang alim yang sebenarnya tidak boleh. Harus dia mengambil sesuatu walaupun dia lebih tinggi mansibnya, pangkat jabatannya. Au nasaban, atau nasab. Orang kadang-kadang tidak mau ngambil, itu orang-orang pasaran, kita orang bangsawan, tidak mau ngambil ilmu dari. Tidak. Antum lihat kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Atha ibn Abi Rabah, ya, seorang yang berkulit hitam, rambut pendek, pinjang pula, bentuk tak begitu menjanjikan, tetapi Allah angkat dengan ilmu sehingga khalifah mengatakan dan memerintahkan, tak satu pun ulama, bukan orang biasa, tak satu ulama yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Kenapa? Khalifah paham bahwa ini diangkat Allah dengan ilmu, walaupun nasabnya rendah, tetapi murid-muridnya banyak yang bernasab tinggi. Itu ada hal biasa. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika Abu Ja'far al-Mansur khalifah, minta kepada Malik mengajarkan ilmu buat anak-anaknya di istana. Kan dia khalifah, tentu anak-anak khalifah manja-manja, iya kan? Nah, maka kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Ini Imam Malik nak menjaga supremasi ilmu, kedudukan ilmu. Apa sebab? Karena yang meminta dia datang orang yang meminta datang tuh karena merasa tinggi. Beda kalau adik-adik sekarang minta saya datang, tutor kan tidak pernah merasa tinggi dia, saya kan mau merasa tinggi, ayo kita ukur mana yang lebih tinggi. Nah, maka saya datang. Ini Imam Malik mengatakan itu karena orang itu khalifah, anak khalifah, lalu datang guru privat ke rumahnya nanti, ya tak? Pasti orang tidak akan tahan lama ngajarnya. Diceritakan Muhammad Al-Fatih, Fatihul Qastantaniyah, awal-awal belajar tak ada guru yang sabar mengajarkannya, dicuekin sama dia. Kan anak khalifah. Kalau wangi Buya kalau wangi dan berlapor ke ayahnya, ayah polisi ini kan, iya enggak?
Tak konang dulu guru kami, yang anda usah saya sebut nama salah seorang guru kami dulu di pondok. Kalau dia marah, nak di rotannya santri ini, lalu yang lain bilang, Buya, tentara ya buyanya, tak jadi. Takut dia, nah tentara ya bunyinya. Nah, itulah ke kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada setiap guru ngajar privat semuanya minta maaf kepada sang khalifah. Tak sanggup saya ngajar. Apa sebab? Dicuekin sama anaknya. Di rotan digertak pula. Sampai datang akhirnya seorang ulama besar Ismail Al-Qurani rahimahullah taala, apa kata, karena sudah terlalu banyak guru yang berhenti, istiqalah, mengundurkan diri. Akhirnya sang ayah serahkan kepada guru itu, ya Syekh, ini anak saya ini begini-begini, ini cemeti. Tahu cemeti? Tak tahu? Tengok dalam ngapura, cemeti. Tak tahu ya? Cambuk tahu? Tahu? Dah pernah kena cambuk? Tak ada sini cambuk, Ustaz. Harus buat cambuk nampaknya ini. Kau sendiri. Jadi sang raja, raja ayah dari Muhammad Al-Fatih Murad Tsani, dia serahkan, ini saya serahkan anak saya, dan ini cambuk. Di depan anak dia bilang, kalau dia tidak patuh cambuk saja. Ya, itu bawa ayah kalian kan di sini nanti serahkan cambuk ke Ustaz Ismail, kalau tidak patuh dicambuk, kalau kurang adab dicambuk. Naam. Karena dengan ini jadi orang besar dia. Setelah demikian, setelah dia dikasih cambuk, ya ayahnya karena yang nyuruh khalifah, ya gurunya karena yang nyuruh khalifah. Kalau sempat ayah kalian khalifah datang ke Ustaz Ismail, Buya, anak saya serahkan, kalau dia patuh nih pistolnya. Tapi pistol tak mungkin lah, tak mungkin. Ini tebasnya, ini cambuknya. Takut tak kalian? Takut tak sama Ustaz? Takut kan? Tapi kalau sempat ayah kalian datang gertak Ustaz, takut tak kalian sama Ustaz? Hah? Tidak lagi. Ayah tentara roja. Ayahnya tentara. Gitulah. Jadi sang khalifah serahkan dengan cambuk sekali. Apa hasilnya? Tuh lihat, hasilnya luar biasa. Jadi anak yang beradab tinggi pada guru yang pertama. Ketika dia menjadi khalifah menggantikan ayahnya, datang sang guru ke kantornya, istananya. Oleh pejabat protokoler disuruh nunggu gitu. Paham tak? Tak jadi presiden muridnya, jadi raja. Beras dia datang tentu berdasarkan daftar tamu. Kan ada yang panglima, ada kapolri, ada kepala polisi, ada kepala panglima tentara, ada menteri ini, menteri itu datang. Tentu datang Buya. Kalau Buya buat proposal kan ada. Akhirnya disuruh ngantri sama protokolernya, kepala stafnya, staf kepresidennya, suruh nunggu. Subhanallah, ketika diketahui oleh Muhammad Al-Fatih, dimarahin itu kepala staf istana itu. Kamu tahu enggak, saya jadi begini dengan berkah ajaran beliau. Akhirnya besok kalau guru ini datang dengan siapapun saya, sekalipun dengan malaikat Jibril, jangan kasih dia nunggu. Adab pada guru. Jelas? Jelas? Kenapa? Karena cambuk tadi. Ya, karena cambuk tadi. Karena apa sebab? Karena dia merasa tinggi, anak raja disuruh guru ngajar ke istana, begitulah hasilnya. Tapi ketika diberikan seperti itu, maka akhirnya hasilnya menjadi pembuka Konstantinopel, seperti yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak panglima-panglima besar sebelumnya tidak sanggup melakukan itu, sampai dia sendiri yang membukakan Konstantinopel. Dengan apa? Dengan cambuk. Ketika hari pertama ngajar dicuekin gurunya, lalu dicambuk. Terkejut dia. Tidak pernah ada guru yang berani mencambuk. Jelas? Akhirnya diadukan ke ayah. Mau tambah, kata ayahnya. Mau tambah.
Akhirnya jadilah dia seorang alim sultan yang berilmu. Nah, ini yang kita harapkan, pemimpin yang berilmu, yang bertakwa kepada Allah Rabbnya, kenal dia hak Rabbnya, kenal hak Rabb Allah, pasti kenal hak rakyatnya. Tapi kalau dia kenal hak Allah, tidak akan kenal hak rakyatnya. Allah musta'an. Jelas? Jadi bawa ayah nanti dengan cambuk sini ya, serahkan cambuknya sama Ustaz Buya kita, insyaallah ta'ala. Maka Imam Malik tidak mau pergi, ilmu terus datang, harus didatangi maksudnya. Suruh duduk di sini bersama anak-anak kaum muslimin. Lalu sang raja tentu dia pikir anaknya masa bercampur baur dengan orang awam, jangan nanti runtuh martabatnya. Katanya kalau gitu colong dihususkan tempatnya dibuat semacam disekat ya, khusus untuk anak pejabat itu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu yusawwi baina ahli, ilmu itu menyamakan antara para penuntutnya. Kalau mau berilmu, duduk dengan anak-anak kaum muslimin. Kalau tidak, telanlah kejahilan sepanjang umur. Itulah Imam Malik mengajarkan adab kepada pemimpin rahimahullah ta'ala. Jadi oleh itu tegas dia katakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena apa? Yang meminta datang itu orang yang kalau kita datang direndahkan. Tapi kalau macam kita ini, kalau kita datang dimuliakan, maka boleh. Nabi sendiri juga datang mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Kaum muslimin dan muslimat. Dan pula dia pegang perkataan Imam Malik ini nanti, kalau tidak kalian datang, tidak akan ambil ilmu, jangan. Ya, apa sebab? Sebab yang mau datang cari ilmu itu boleh dikatakan hitung jari. Kalau kita sempat pula nanti ilmu, bila kamu akal lalu tidak akan ada. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Intinya mau mengambil ilmu dari yang lebih rendah nasabnya. Jadi tidak ada di sini ayah saya kaya, ayah saya tentara, ayah saya polisi, ayah anggota dewan, ayah semuanya. Kalau mau ilmu, ambil dari siapapun, asal ilmu itu ilmu yang benar. Nah, ausinnan atau yang lebih rendah umurnya, maka tidak ada salahnya kelas 6 bertanya pada kelas 1, tidak ada masalah. Kalau memang dia lebih berilmu, karena ilmu itu tidak mengenal umur kaum muslimin. Ya, kita lihat para a'immah, para ulama rahimahumullah ta'ala masuk Islam sebentar tetapi menjadi orang besar. Kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah kapan masuk Islamnya? Setelah perang Khaybar. Khaybar tahun keberapa? Tahun ke-5 Hijrah. Berarti berapa tahun dia hidup bersama Nabi? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 11 kurang 5 berapa? 6. Berarti 6 tahun. Tetapi hafalannya mengalahkan semua mereka yang masuk Islam sebelumnya. Oleh sebab itu tidak salah kalau Abu Bakar bertanya pada Abu Hurairah tentang hadis, atau Umar minta Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis. Apa sebab? Dia diberikan Allah kelebihan hafalan tadi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian usahanya yang tak kenal siang dan malam. Abu Hurairah sering begadang malam hari untuk mengulang hafalan. Dia tidak mengandalkan adalah kalau doa ndek kiai geninya, doa ndek Nabi kan kita ndak. Kalau sudah didoakan oleh wali, ndak mau lagi belajar, langsung jadi wali lah. Ya, jadi wali, guru, wali pula. Makan apel jadi ulama, makan pisang jadi onca dia. La haula wala quwwata illa billah. Khurafat seperti ini disebar-sebar juga kaum muslimin dan muslimat. Ndak harus. Abu Hurairah setelah dapat doa Nabi semakin sungguh-sungguh menghafal dan mengulang murajaah. Ya, jangan andalkan doa. Iya, doa itu penting, betul, tetapi didukung dengan usaha. Demikian juga Abdullah bin Abbas didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya faqih dalam beragama dan ahli tafsir. Tapi berhenti dia belajar? Enggak.
Dia banyak bertanya, kemudian banyak memahami. Bal yakunu harisan 'alal fa'idah haitsu kanat. Tetapi seorang alim senantiasa berupaya sungguh-sungguh mendapatkan faedah ilmu dimanapun berada. Tuan, adik-adik semua, pernah tidak dengan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman? Tidak pernah. Imam Al-Muzani? Pernah. Murid siapa? Imam Syafi'i. Tahu tak? Dia belajar kitab Ar-Risalah kepada gurunya Asy-Syafi'i yang menulis kitab itu. Berapa kali? 50 kali sampai tamat. 50 kali. Dan setiap kali pasti ada faedah baru yang dia dapat. Lihat, tolaknya. Kok baca kitab ke 50 kali sampai tamat? Sekali lah loyo Ustaz ni. Sekali je dah loyo kita dibuatnya. Ini 50 kali. Ya. 50 kali dan bacanya serius. Kalau kita ada sedikit ininya ya, ada intermezzo. Kalau mereka enggak serius. Enggak ada pakai golak dah sih. Enggak ada pakai golak, tapi enggak ngantuk. Kita sambil ngantuk pun golak juga. Nah, sambil ngantuk golak juga. Nah, Ustaz. Wal hikmatu dalatul mu'min yaltaqitu haitsu wajadaha. Ini muktabas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Sesungguhnya hikmah itu barang hilang orang beriman. Dimanapun dia dapat, dia lebih berhak mengambilnya. Kalau bosok kata hikmah, ambil saja. Ya, ada kata hikmah, ambil saja dimanapun dapatnya. Karena hikmah itu mahal. Ya, kalau temu mutiara dalam lumpur, diambil enggak? Kotor. Yang namanya mutiara dimanapun berada tetap berharga. Ilmu dimanapun didapat pasti bernilai tinggi. Makanya ilmu ambil dari manapun. Ya, walaupun orang yang lebih junior dari kita. Jelas? Jangan ragu-ragu belajar. Makanya kalau ada orang tua yang bacaan Qur'annya belum bagus, maka belajar sama anaknya yang sudah kuliah di sini. Sekolah di sini. Di sini kan dah bagus-bagus bacaannya. Ya. Insya Allah nanti pulang ke rumah, ya yuk ngaji kita ya. Ya, dengar bacaan ayat roh. Jangan sabut apa cuniku goya, jangan. Jangan. Jangan bilang secara tidak langsung aja. Ayat sudah 2 ayat 2 jam sudah. Nah, sekarang coba ayat dengan pelan saya baca. Ya, sambil nyimak. Ya, suruh dia baca Quran, lalu kita yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu heran tu mak baca dia ayungnya. Gaya. Ayat dan ajaun. Gitu. Nanti sahabat Ustaz Dasman tidak salah ayah mengajar anak mengajar ayah. Kalau ilmu tu mahalnya, ikut ya dan bawa pulang. Jadi semalam Ustaz serombongan ada satu kamar dengan seorang orang tua ayah. Dia belajar mentahsin Al-Quran dari anaknya. Ya, dia bilang, Ustaz, hilang rasa penat saya mencarikan nafkah bayar uang sekolah. Karena dengan anak itu yang dulu bacaannya terbata-bata, sekarang lama-lama lagi lancar lo bacaannya berdawa. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu nanti kalian pulang jangan kami dah aja. Ya kan tak pernah ngaji dah. Jangan gitu. Gitu mana pula orang tua tu. Ya, amwaya dangodayan misalnya. Atau ya dan tak ngoyang ngaji. Hanya tentu dibacanya, maklumlah. Lama dia tak buka Quran kan? Tapi kalau lama tak buka Quran, tentu takkan takkan lancar bacaannya. Apalagi ngaji dulu guru tak bagi gira. Guru tak begitu atuk kampung tu dulu. Itu tak buka Quran. Hanya dia tengok baca kata.
Tengok bacaan, Masya Allah nak, senang hati ayah. Belajar angka manong ketiduk ke ujung langit kan belajar akan ayah bayar uang kuliahnya. Masya Allah. Jelas ya? Hah? Ya. Jadi anak itu bisa jadi guru ayah. Dan itu bukan aib. Nah, kalau dia tidak mau belajar sama kita, suruh dia ngaji ke sini. Ya mana tentu nak saguru lo dia waknya harus ke Ustaz Ismail belajarnya. Wang kene tidak ada masalah. Kan bisa Ustaz? Bisa. Masyaallah kiram rahmati Allah. Kalau di Pokan tinggal banyak guru-guru tahsin di Pekanbaru. Alhamdulillah, sebab kaum muslimin setelah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memang terasa Al-Quran itu lebih indah kan ya. Kalau uang balagu sesuai gondang je irama lah mak bunyi iya, tapi kalau tidak sesuai tak apa-apanya. Jadi Al-Quran sesuai langgamnya, sesuai lahnya, sesuai huruf makhrajnya dan sifat hurufnya, maka akan enak didengar. Dan itu disuruh oleh Nabi SAW, tagannau bil Quran, hassinu Al-Qur'ana bi aswatikum, bacalah Al-Quran dengan baik, dengan suara kamu yang indah itu. Taib. Kemudian qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id ibn Jubair al-Asadi. Sa'id ibn Jubair al-Asadi seorang ulama, murid Imam Ibnu Abbas. Jadi kalangan tabi'in. Beliau boleh dikatakan murid terbesar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa dia katakan? La yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Seseorang itu senantiasa dianggap alim selama dia tetap belajar. Kalau sudah tidak mau belajar lagi, itu bukan alim lagi. Ya, tidak mau belajar lagi, itu bukan alim lagi. Siapa wangnya? Kayak wang lah dan belajarnya. Nah, kalau sudah begitu, itu sudah tidak alim lagi, sudah pengikut hawa. Ya, sebab apa? Seorang alim tidak pernah merasa sempurna ilmunya. Jadi kata Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman mata'allam. Seseorang itu dianggap berilmu bila dia sudah masih tetap belajar. Subhanallah. Kami alhamdulillah kita Ustaz kan masih tetap belajar Ustaz ya. Masih tetap belajar. Nah, masih tetap belajar. Kemarin jadi majelis Syekh Wasiullah Abbas, apa aslinya bahasa Urdu pula. Awalnya tidak paham jadi. Nah, ini ada harinya beliau bahasa Urdu. Nah, ala kulli hal kita belajar. Nah, fa iza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bina indahu fa wajhalu ma yakun. Kalau dia sudah tidak mau lagi belajar dan menyangka dirinya sudah sempurna, dah lengkap ilmunya dengan apa yang dia miliki, maka sesungguhnya dia orang yang paling jahil. Jadi kalau sudah merasa tidak lagi memerlukan belajar, kita yang paling hebat, kita yang paling tinggi, kita yang paling berilmu, yang lain-lain tak tahu apa-apa, tidak ada yang perlu belajar dari kepadanya, maka orang ini sebenarnya kejahilan, orang yang paling jahil. Menurut siapa tadi? Sa'id ibn Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa ansyada ba'dul Arab. Naam, berkata atau bersenandung sebagian pujangga Arab, sebagian penyair Arab. Laisal ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jahli. Sesungguhnya buta itu, orang yang buta, maksudnya buta ilmu, bukanlah orang yang panjang pertanyaannya atau selalu bertanya atau selalu meminta ilmu. Wa innama tamamul ama, sesungguhnya buta yang sesungguhnya, buta ilmu yang sesungguhnya, tulus sukuti 'alal jahli, selalu diam dalam keadaan tidak tahu.
Makanya Abdullah bin Abbas lagi ditanya, bima tanalul ilma ya ibnu ammi Rasulillah, dengan apa kau mendapatkan ilmu yang sebanyak ini? Umur baru belasan tahun jadi dewan penasehat Umar bin Khattab, penasehat khalifah, bersama ulama-ulama senior di kalangan muhajirin dan ansar. Ibaratnya cucu bagi yang lain. Lalu jawabannya apa? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Lisan yang rajin bertanya dan hati yang cerdas. Padahal dia didoakan Nabi SAW. Apakah doa Nabi yang diandalkannya? Asal sudah dapat doa Nabi langsung jadi Nabi, dapat doa wali langsung jadi wali? Tidak. Justru itu menjadi cemeti. Nah, lupa lagi cemeti. Jadi cambuk baginya, jadi pelecut untuk semakin rajin belajar dan belajar. Sampai diceritakan beliau saking haris, saking sungguh-sungguhnya menunggu gurunya yang istirahat tidur siang, karena tidur siang kan sunnah kan, ya, tidur siang ya tidak dibangunkannya, tapi justru ditunggu sampai beliau keluar sholat asar. Nah, sambil menuju masjid dia bertanya kepada sang guru, padahal yang ditanya itu tidak lebih tinggi ilmu daripada dia. Abdullah bin Abbas lebih tinggi ilmunya, tapi ada ilmu yang dia tidak ketahui. Walaupun orang yang lebih rendah ilmunya, tetap dia junjung tinggi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, diriwayatkan dari seorang as-salaf, tapi saya lupa namanya, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz. Dia katakan, man 'allamani harfan minal ilmi, siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja ilmu, fa ana indahu abd, saya bisa dikatakan hamba bagi dirinya, hamba saya. Saking mereka menghormati orang yang memberikan ilmu sekecil apapun, walaupun hanya satu huruf. Diajarkan A atau alif, makanya jangan lupa doakan guru-guru TK kita dulu, guru-guru TPA kita dulu, guru-guru SD kita. Mereka semua punya jasa, walaupun mungkin mereka niatnya tidak ikhlas karena Allah dulu, tapi kita doakan mudah-mudahan dari ilmu yang mereka wariskan pada kita, mereka mendapatkan penghasilan pahala. Jelas? Doakan mereka terus, semoga Allah ampuni, Allah beri rahmat. Tapi karena sudah azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Assalamualaikum. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu Allahumma rabbana ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum. Ada beberapa orang dari kalangan as-salaf. As-salaf adalah ashabul qurun as-salasatil ula, yaitu para mereka yang hidup di 3 abad pertama, yang disebut dengan khairul qurun, generasi terbaik. Mereka banyak yang mengambil faedah ilmu dari murid-murid mereka sendiri. Qala al-Humaydi, berkata al-Humaydi Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibnu Isa ibn Ubaidillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Zubair ibn Abdul Uzza Al-Asadi. Ini Syekhul Haram, adalah syekhnya Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Masjidil Haram di Mekah. Kalau jadi syekh dia di Masjidil Haram, orang biasa atau orang besar? Orang besar, ulama besar. Apalagi di masa itu guru Imam Al-Bukhari. Guru Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau ada hadis Sufyan bin Uyainah yang juga Syekhul Haram datang dari jalan yang lain dan datang dari jalan Al-Humaydi, dia pilih dari gurunya Al-Humaydi. Jelas? Ini Al-Humaydi, wafat 219 Hijriah. Dia katakan, wa huwa tilmizu Syafi'i. Dia murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Coba lihat, dia dengan Imam Syafi'i seguru. Syafi'i berguru pada Sufyan bin Uyainah, dia juga berguru pada Sufyan bin Uyainah.
Tetapi di antara murid ini ada yang berguru sebagian kepada sebagian yang lain. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Humaidi berguru pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi 'alal jami'. Berkata Al-Humaidi, "Sahibtu Syafi'iyyah min Makkah ila Misr." Saya musafir bersama Asy-Syafi'i dari Makkah ke Mesir. Jauh apa dekat? Nah, Makkah ke Mesir jauh apa tidak? Nah, jauh, sebentar aja, 2 jam naik pesawat. Nah, naik pesawat 2 jam setengah. Nah, pesawat Busa yang larinya per jam 1000 km per jam lebih. Jadi 2 jam lebih. Nah, berjalan waktu itu pakai pesawat atau naik apa? Naik onta atau kuda atau keledai. Berjalan bersama Asy-Syafi'i dari Makkah ke Mesir. Ngapain? Menggali. Berarti menyebarkan ilmu dan menuntut ilmu. Nah, fakuntu astafidu minhul masail. Di tengah perjalanan bukan sibuk menggambar, bukan sibuk memotret, tapi saya mengambil faedah darinya ilmu masail. Apa makna ilmu masail? Ilmu masalah fikih, masalah hukum, disebut dengan ilmu masail. Makanya orang dulu menyebut masalah fikih itu dengan masail, seperti masailul Imam Ahmad, masailu Yahya bin dan sebagainya. Itu masalah-masalah fikih. Naam, wa kana yastafidu min al-hadis. Tapi di hadis dia pula yang belajar ke saya. Jadi boleh dikatakan Al-Humaidi murid Asy-Syafi'i di fikih dan guru Asy-Syafi'i di hadis. Guru Asy-Syafi'i di hadis. Syekh Mahmud Syakir rahimahullah, saudara Syekh Ahmad Syakir di Mesir, seorang ulama besar khususnya di bidang bahasa dan sejarah Islam. Beliau ditanyakan kepadanya tentang Syekh Zaki bin Mubarak, salah seorang ulama besar Mesir juga di masanya. Lalu dikatakan oleh beliau, huwa ustazi wa ana ustazuhu. Huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia guru saya juga guru dia. Misalnya Syekh Ismail guru saya dan saya guru dia. Jelas? Kaum muslimin muslimat. Jadi saling memberikan ilmu. Kalau di fikih Imam Syafi'i rajanya. Tapi kalau di hadis Imam Al-Humaidi lebih tinggi daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya, kenapa tidak ada riwayat Imam Asy-Syafi'i misalnya dalam Sahih Bukhari misalnya? Kita katakan karena memang Al-Bukhari mencari riwayat yang paling sahih. Sedangkan seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i laisa bimukthir. Imam Syafi'i itu riwayatnya tidak banyak. Maksudnya tidak banyak, dan bukan banding kita, tapi dibanding Al-Humaidi dan lain-lainnya. Makanya di hadis beliau tidak banyak riwayatnya, tapi di fikih dia rajanya. Walalahu jalalatun fil Islam. Tapi dia dihormati oleh umat Islam, termasuk para ulamanya. Sampai Imam Ahmad juga belajar pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan Imam Syafi'i juga belajar pada Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Imam Ahmad lebih muda dari Asy-Syafi'i. Naam. As-sabil masail. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala lana Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, tahu Imam Ahmad salah satu imam mazhab yang 4, mazhab Hambali. Nah, qala lana Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadisi minni. Kalian lebih tahu hadis dari saya. Ini yang pengakuan-pengakuan seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang besar.
mengakui kelebihan orang lain. Ini yang payah tuh. Kalau kita tidak mau mengakui kelebihan kawan, kita sedang bermasalah. Nah, Imam Syafi'i katakan, kalian lebih tahu tentang hadis dari saya. Dia tidak bilang saya mufti Mekah ini, tidak ada dibilang gitu. Saya pakihnya Irak, dia tidak bilang gitu. Kalian hai Ahmad lebih tahu tentang hadis dari saya. Jadi Imam Syafi'i tidak tepuk dada dia. Apa masalah tanya saya, jangan tanya yang lain. Enggak. Dia mengakui setinggi-tinggi ilmunya kita tak akan menguasai semua ilmu. Jelas? Jelas? Secerdas-cerdasnya kita banyak yang tak terpikir oleh kita. Di atas langit masih ada? Masih ada? Langit masih ada Allah. Kalian lupa. Allah di mana? Di mana-mana? Di atas aras. Nah, berarti di atas langit ada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza sahha innakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bihi. Kalau ada hadis sahih, beritahukan saya supaya saya mengamalkannya. Supaya saya mengambil dalil daripadanya. Ini pengakuan dari orang besar Imam Asy-Syafi'i. Apakah dengan mengakui ilmu orang lain lebih tinggi, Imam Syafi'i otomatis jatuh? Dah. Coba lihat, ini pelajaran bagi kita, ikhwan, akhwan. Ketika kita akui orang lain berilmu, kita tidak akan jatuh. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang tinggi. Nah, dan itu saking mengokohkan kita. Makanya man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah angkat. Kalau orang yang angkat, ada yang bisa menurunkan? Tak ada yang bisa menurunkan. Taib. Wa sahha riwayatu jama'ati minas sahabati minat tabi'in. Dan contoh lain, sebagian sahabat meriwayatkan hadis dari tabi'in. Padahal mana yang lebih senior? Tabi'in apa sahabat? Sahabat. Dari ngambil ilmu dari tabi'in. Wa ablagu min zalika kullih, dan lebih dahsyat lagi dari itu semua, qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay. Rasul sallallahu alaihi wasallam memurajaah hafalannya ke Ubay bin Ka'ab. Ibaratnya Ismail minta dengarkan salah seorang dari muridnya hafalan beliau atau bacaannya. Coba Nabi memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Itu tawaduknya Nabi alaihi salatu wasallam. Pada siapa yang ngajar Ubay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mau juga belajar sama Ubay bin Ka'ab, karena Ubay punya suara yang bagus, bacaannya bersih, maka Nabi alaihi salatu wasallam membacakan kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qala abaranillahu an aqra'a alayka. Naam, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Naam, Allah yang perintahkan saya membacakan kepadamu. Jadi Allah yang perintahkan supaya belajar kita bahwa seorang guru bisa saja belajar padamu muridnya. Nah, qalu, berkata mereka, min fawaidihi alla yamtani al-fadilu min al-akhzi 'anil mafdul. Mereka para as-salaf mengatakan di antara faidah dari Nabi membaca kepada Ubay bin Ka'ab adalah orang yang ahli, yang fadil, yang utama tidak boleh merasa enggan mengambil ilmu dari yang lebih rendah. Intinya kaum muslimin, tidak ada boleh sikap sombong sedikit pun hinggap di hati seorang alim. Kalau ada alim yang sombong, berarti ilmunya dah hilang itu. Ada alim yang tepuk dada, saya yang paling ahli, tanya saya. Ini tanda ilmunya sudah bermasalah. Karena orang berilmu itu tidak perlu tepuk dada. Karena orang mengakui kalau antum berilmu memang diakui. Dan Allah akan membuat orang mengakuinya.
Tapi kalau seandainya antum yang teriak-teriak berilmu padahal orang tidak mengakuinya, jangan-jangan Allah yang sudah memalingkan hati-hati orang dari kita. Apa sebab? Karena kita merasa paling hebat, merasa paling tinggi dan paling bermartabat. Merasa tidak penting. Karena yang paling baik itu adalah merasa rendah. Nabi Musa pernah merasa, tidak diucapkannya, merasa dalam hatinya, hari ini tidak ada lagi yang lebih alim dari saya. Dan memang tidak ada yang lebih alim. Tapi apakah kondisi antum lebih alim, paham segalanya, tahu semuanya? Tidak. Makanya diuji Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada siapa? Nabi Khadir atau Khidir atau Khaidir bahasa kitanya. Ya. Nah, disuruh tidak Khidir datang ke kota Mesir untuk mengajar Musa? Siapa yang disuruh? Nabi Musa disuruh mencari Khidir. Jauh apa dekat? Di mana antum tahu dia jauh? Di mana tahu antum bahwa dia jalannya jauh? Bawa bekal makanan. Kalau orang pergi bawa bekal makanan artinya musafir. Sebab kalau sudah bawa bekal minimal sehari, sah? Kalau tonton pergi ke pekan bawa nasi, enggak kan? Karena sebentar, sejam sampai. Amat bawa nasi dari mana? Enggak kan? Ini tahu ada nasi sini. Jadi kaum muslimin, perjalanan sebentar dah buat makanan orang. Jadi Musa harus musafir cari ilmu. Sama siapa? Nabi Khadir. Apakah Nabi Khadir lebih tinggi ilmunya? Apa Nabi Khadir lebih tinggi ilmunya dari Musa? Tidak. Nabi Khadir tidak lebih tinggi ilmunya. Tapi Musa disuruh Allah SWT, Musa, ada yang berilmu yang kamu tidak ketahui. Akhirnya harus dia cari. Pertemuan dia mana? Tempat bertemunya dua laut. Jauh kan? Jauh. Ma'asyarul kiram dan rahmatillah, Musa tidak membantah, dia taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan demikian Musa jadi turun peringkat dengan belajar pada Khadir lalu turun peringkat? Enggak. Justru semakin naik popularitas Musa alaihissalam, sebab ceritanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat. Nah, ini semua kalau sempat tersebut nama kita dalam menuntut ilmu Al-Quran, bangga enggak kita? Cuma awak ada terlambat ya. Tidak tersebut, tapi mudah-mudahan dalam catatan para malaikat nama kita tersebut bahwa kita mau mencari ilmu walaupun kepada orang yang lebih rendah dari kita. Masyaallah kiram, ada pertanyaan? Hah? Nampaknya jelas sekali ya. Kalau gitu kita tutup saja, Ustaz. Hah? Tutup aja. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz Ismail, tutup saja. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.